Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pagi hari ini kita datang kembali bersama-sama dengan Tuhan di dalam pemberitaan firman Allah pada hari Minggu saat pagi hari ini. Karena situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu, maka kami sebagai gembala sidang mengambil satu sikap untuk kebaikan kita semua, supaya apa yang terjadi hari-hari ini bukanlah menjadi halangan bagi kita untuk tetap beribadah meskipun kita melakukan melalui online. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan sebagai ayat mas. Saya bacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Katakan demikian: yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya berikan judul firman Allah ini, tempat terbaik untuk benih firman. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang benih yang jatuh di sebuah tanah. Ada orang yang menabur dan benih itu ada yang jatuh di tanah pinggir jalan, di mana ketika benih itu jatuh langsung dibawa oleh burung, dimakan oleh burung. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan batu-batuan, dan tentunya pertumbuhannya juga lambat karena pertumbuhan ini terkendala oleh adanya batu-batu tadi. Ada yang jatuh di semak belukar dan ini juga menghambat pertumbuhannya. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, di mana benih itu akan menjadi benih yang terus bertumbuh karena tanahnya subur dan karena pertumbuhan yang baik tadi, maka akan menghasilkan buah yang semestinya. Benih ini seumpama firman Tuhan, dan tanah adalah hati manusia. Dari keempat jenis tanah tersebut, hanya tanah yang baik yang menjadi tempat terbaik bagi sebuah benih. Jadi, dari keempat jenis hati manusia, hanya hati yang baik yang akan menjadi tempat terbaik untuk firman Tuhan bertumbuh dan berbuah. Hati yang baik adalah hati manusia yang mau mendengar firman Tuhan dan mengerti. Hati yang baik itu hati manusia yang mau mendengar firman dan mengerti. Jadi hatinya bukan gelap sekali, di mana sama sekali tertutup oleh selubung, tertutup oleh kehidupan duniawi, tertutup oleh berbagai hal yang menghambat ia mendengar dan mengerti firman Tuhan. Hati manusia yang sudah mulai ada cahaya terang, dia akan sementara akan mendapatkan kasih Tuhan, sehingga ia mulai mau terbuka terhadap firman Tuhan. Dan kalau memang hatinya sudah benar-benar terbuka, maka firman Allah itu akan masuk ke dalam kehidupannya, bersemayam dalam hatinya, bertumbuh dalam kehidupannya, menjadi sumber dari segala-galanya. Jemaat yang ada di kota Berea itu disebut oleh firman Tuhan sebagai jemaat yang memiliki hati yang baik. Itu firman Tuhan katakan demikian. Dari penginjilan yang disampaikan oleh Paulus waktu itu, jemaat ini tumbuh dengan baik. Ya, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
Jadi pertama, mereka adalah orang-orang Yahudi yang selalu menyelidiki firman Tuhan. Apakah memang benar firman itu yang seperti itu, yang demikian adanya? Mereka selidiki. Ya. Mereka tidak mau meremehkan firman Tuhan. Setiap benih firman itu mereka ingin lakukan. Dan mereka menyelidiki tiap hari. Sehingga dari cara hidup mereka, banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Buahnya itu terjadi, buahnya bisa dinikmati. Dari apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, menghasilkan buah. Sehingga mereka bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Alkitab membuktikan ketika hati kita jadi hati yang baik, terbuka terhadap firman Allah, maka kita bisa jadi berkat. Kita bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi orang lain. Itu kalau kita mau buka hati kita. Hidup mereka berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ketika kita bisa menyelidiki firman Tuhan, kita akan terbebas dari adanya penyesatan. Dan tentunya kita akan menjadi yakin apa yang kita lakukan. Jadi firman Allah bukan hanya ada di angan-angan saja, tetapi terbukti karena sudah ada dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Berea. Yang kedua, hati yang baik adalah hati yang mau menerima firman Tuhan. Ya, jadi mereka terbuka terhadap firman, mereka menerima firman Tuhan meskipun dalam penderitaan yang berat. Ya, mereka bisa menerima firman dalam penderitaan yang berat, tidak gampang. Tetapi kita harus mengerti bahwa dalam keadaan apapun juga firman itu harus menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau tadi jemaat Berea, sekarang jemaat Tesalonika. Dalam penindasan yang berat mereka terima firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk menolak. Justru dalam saat-saat seperti itu mereka membutuhkan firman, maka mereka ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Jemaat Tesalonika mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Kalau jemaat Berea itu orang-orang Yahudi yang bertekun di dalam firman Tuhan. Tapi jemaat Tesalonika itu orang-orang Tesalonika. Nah, yang tidak suka kepada mereka justru orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Mereka mengadakan kekacauan. Mereka mengadakan hal-hal yang membuat mereka ketakutan. Tetapi kita melihat firman itu tetap mereka terima dengan sungguh-sungguh. 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Dalam Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-5 tadi katakan, orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi di Tesalonika justru membuat keributan. Kenapa? Mereka iri dengan pengajaran para rasul. Dalam keadaan demikian mereka tidak mundur. Mereka tidak tawar hati, tetapi semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tentunya hal yang demikian menjadi teladan bagi kita. Penderitaan di dunia tidak akan menghalangi kita dalam menerima firman Tuhan. Tidak akan menghalangi.
Ya. Jangan sampai kita terima firman itu terhalang oleh karena kehidupan duniawi yang serba tidak menentu ini. Justru di saat-saat kita ini terdesak, kita kepepet, kita mendapatkan tekanan, firman itu harus hidup dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus katakan bahwa penderitaan yang ada di dunia itu penderitaan ringan, di mana kemuliaannya itu melebihi segala-galanya. Makanya ketika di dunia kita ini banyak menghadapi tekanan, sakit, penyakit, pencobaan, beban yang menimpa hidup kita, justru kita lari dari Tuhan, justru kita tinggalkan Tuhan, justru hati kita tertutup terhadap firman Tuhan, maka berkat yang melebihi segala-galanya tidak akan kita terima. Tetapi kalau kita mau bersungguh-sungguh dalam Tuhan, penderitaan ringan yang sekarang kita alami itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan kerjakan sesuatu yang indah dalam kerajaan surga. Daud tidak pernah meremehkan firman Tuhan. Ketika firman itu datang, ia terima dengan segala kesungguhan hati. Jadi Daud ini luar biasa. Meskipun dia raja, dia berdosa. Ketika dia ditegur oleh Nabi Natan, ia menyadari kesalahannya. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Keistimewaan Daud. Ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, ketika firman Tuhan datang ke dalam hatinya, tunduklah dia kepada Tuhan, bertobat, menyesali perbuatannya, dan kembali melakukan apa yang menjadi kemauan Allah. Ini sesuatu yang bisa kita contoh. Berapa banyak di antara kita justru ketika kita ditegur, kita jadi marah, kita jadi jengkel, kita jadi membenci orang yang menegur kita. Salah itu. Firman yang ada dalam hati kita itu berkat yang luar biasa buat kita. Demikian juga Abraham. Ia menjadi orang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Meskipun apa yang dilakukan sangat merugikan baginya, tetapi bukan menjadi halangan untuk hatinya menjadi tempat terbaik bagi benih firman Tuhan. Meskipun berat, meskipun merugikan dirinya, tapi hatinya tetap ditempatkan sebagai tempat terbaik untuk benih firman Tuhan. Apapun yang diminta oleh Allahnya diberikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Daud dan Abraham itu bukan orang yang tidak pernah salah. Mereka pernah salah. Ya. Mereka bukan orang yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, lahir dari keturunan mereka. Sebab mereka memiliki tempat terbaik bagi firman Tuhan untuk bertumbuh. Ya. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ditulis, anak Daud, anak Abraham itu lahir dari mereka. Itu Tuhan Yesus. Kenapa mereka bisa ditulis seperti ini? Karena Daud bisa menghargai firman Allah, Abraham bisa menghargai firman Allah. Itu sebabnya marilah jadikan hati kita menjadi tempat terbaik bagi firman Allah, supaya firman itu bisa tumbuh dengan baik bagaikan benih yang jatuh di tanah yang baik. Melihat usia kita mengiring Tuhan, tentunya kita sudah tidak lama lagi, ya. Harusnya kita sudah bisa berbuah.
Karena apa? Karena Tuhan ada dalam hati kita. Artinya firman itu ada dalam hati kita. Tuhan yang punya kebun hari ini sudah menikmati buah terbaik dari hidup kita. Seandainya belum bisa menikmati buah hidup kita, ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Lukas 13 ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ada kesempatan. Saat hari ini hati kita belum menjadi tempat terbaik bagi firman Allah. Ada waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berbenah. Jadikan hati kita menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan akan hidup, tumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang demikian, supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman Allah dan jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Allah itu akan turun datang dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami akan bertumbuh terus, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau menolong Tuhan buat keadaan sekeliling kami, COVID-19 yang semakin merajalela. Tuhan akan hentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh kembali beribadah di tempat ini, di gerejamu bersama-sama. Itu sebabnya Tuhan akan menolong kami sekalian. Tuhan berkati kami juga, lindungi kami dari wabah penyakit ini, supaya kami tetap sehat, kami beraktivitas, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.